Halo, apa kabar? Selamat berjumpa dalam video pertama saya. Perkenalkan, saya Andri. Pada video ini, saya akan menerangkan soal bahas terkait stokiometri larutan, yaitu konsep konsentrasi, pengenceran, dan aplikasi. Nah, kepada siapa video ini ditujukan? Video ini ditujukan utamanya kepada teman-teman SMA atau SMK yang sedang mengambil mata pelajaran kimia. Selain itu, video ini juga dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa di Fakultas MIPA atau di Fakultas Teknik, seperti di jurusan Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, dan sebagainya, dan jurusan-jurusan lain yang mempelajari kimia atau menggunakan sediaan larutan. Video ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin menyegarkan pemahamannya tentang perhitungan larutan. Baik, lingkup pembahasan pada tayangan ini ada 3 poin utama. Yang pertama, konsep besaran konsentrasi. Yang kedua, konsep pengenceran. Dan yang ketiga, aplikasi stokiometri larutan. Aplikasi tersebut meliputi menyatakan konsentrasi larutan dalam besaran lain, preparasi larutan sediaan, preparasi larutan untuk reaksi, dan analisis kuantitatif dengan titrasi. Sebelum masuk ke soal bahas, berikut adalah beberapa prinsip perhitungan yang digunakan, yaitu pertama besaran konsentrasi, yang kedua konsep pengenceran tanpa pencampuran, dan yang ketiga konsep pencampuran. Besaran konsentrasi yang digunakan adalah molaritas zat yang ditinjau, molalitas zat yang ditinjau, persen massa zat yang ditinjau, dan fraksi mol zat yang ditinjau. Molaritas adalah perbandingan jumlah mol zat yang ditinjau terhadap volume larutan. Molalitas adalah perbandingan jumlah mol zat yang ditinjau terhadap massa larutan. Persen massa zat yang ditinjau adalah persentase jumlah massa zat yang ditinjau terhadap massa larutan. Sementara fraksi mol zat yang ditinjau adalah perbandingan jumlah mol zat yang ditinjau terhadap jumlah mol total zat yang ada di dalam larutan. Kemudian, pada pengenceran tanpa pencampuran berlaku prinsip jika jumlah pelarut pada suatu larutan ditambahkan tanpa menambahkan jumlah zat yang ditinjau, maka jumlah mol zat yang dimaksud tetaplah sama. Dengan kata lain, jumlah mol zat yang ditinjau sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat yang ditinjau setelah pengenceran. Kemudian, apabila terjadi pencampuran beberapa larutan, maka berlaku neraca massa atau neraca mol zat yang ditinjau, yaitu jumlah mol zat yang ditinjau pada larutan pertama, ditambah jumlah mol zat yang ditinjau pada larutan kedua, ditambah seterusnya, hingga ditambah jumlah mol zat yang ditinjau pada larutan akhir. Semuanya bila dijumlahkan, maka akan ekivalen dengan jumlah mol zat tersebut pada campuran. Nah, sekarang kita masuk ke subbagian pertama, yaitu konsep besaran konsentrasi. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, tentukan berat ion logam perak nitrat dalam 1,5 liter larutan 3 molar perak nitrat. Yang kedua, the density of 7 molar fluoric acid is 1.1139 gram per milliliter. Find the percentage of chloric acid by weight. Kemudian yang ketiga, larutan asam sulfat komersil memiliki kadar 96,0% berat dan densitas sebesar 1,84 gram per mililiter. Tentukan molaritasnya. Teman-teman yang ingin mengerjakan secara mandiri mungkin dapat men-pause terlebih dahulu video ini sebelum kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita masuk ke soal pertama, yaitu soal 1A. Tentukan berat ion logam dalam 1,5 liter larutan 3 molar perak nitrat. Pertama, kita sudah mengetahui molaritas larutan, yaitu 3 molar, atau ekivalen dengan 3 mol perak nitrat per 1 liter larutan. Kemudian, volume larutan juga kita sudah ketahui, yaitu 1,5 liter larutan. Sehingga dari sini kita dapat menghitung jumlah mol perak nitrat, yaitu molaritas larutan dikali volume larutan. Molaritas larutan adalah 3 molar, sementara volume larutan 1,5 liter.
3 dikali 1,5 sama dengan 4,5. Artinya jumlah mol perak nitrat adalah 4,5 mol perak nitrat. Nah, soal menginginkan kita untuk menghitung berat ion logam. Dengan kata lain, kita perlu menghitung terlebih dahulu jumlah mol ion logam, yaitu jumlah mol Ag atau perak. Ya. Sementara di sini yang kita tahu adalah jumlah mol perak nitrat. Untuk menghitung jumlah mol perak, ion perak, kita dapat mengasumsikan bahwa senyawa perak nitrat terdisosiasi secara sempurna. Artinya, 1 mol perak nitrat terdisosiasi menjadi 1 mol ion perak ditambah 1 mol ion nitrat. Atau perbandingannya 1 mol perak nitrat banding 1 mol ion perak. Kita sudah mengetahui jumlah mol perak nitrat adalah 4,5 mol. Sehingga jumlah mol ion perak adalah 1 banding 1 dikali jumlah mol perak nitrat tadi. 1 per 1 dikali 4,5 mol. Sama dengan 4,5 mol. Jadi jumlah mol ion perak adalah 4,5 mol. Nah, dari jumlah mol ini kita dapat menghitung massa dari ion logam perak tadi. Apa prinsip perhitungan yang digunakan? Prinsip perhitungan yang digunakan adalah jumlah mol N sama dengan massa dari zat yang ditinjau per berat atomic weight AW atau berat molekuler, ya, atau kalau molecular weight atau dalam bahasa Indonesia AR atau MR, seperti itu. Nah, di sini jumlah mol sudah diketahui 4,5 mol. Sementara atomic weight atau berat atom dari perak itu dapat dilihat di tabel periodik, sehingga massa dari logam perak yang ditinjau di sini adalah jumlah mol dikali berat atomiknya. Nah, berat ion logam. Berat atomik dari ion perak adalah 107,9 gram per mol. Sehingga berat ion perak tersebut adalah 107,9 gram per mol dikali jumlah molnya. Ya, ini berat atomiknya, awetnya, ini jumlah mol, ya kan? 107,9 gram per mol dikali 4,5 mol sama dengan 415,55. Jadi, berat ion logam pada larutan tersebut adalah 415,55 gram. Mungkin teman-teman ada yang bingung, dari mana kita dapat memperoleh atomic weight atau berat atomik dari ion perak. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bahwa berat atomik dari ion perak sama dengan berat atomik dari unsur perak itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua atau soal 1B. The density of 7 molar chloric acid is 1.113 gram per milliliter. Find the percentage of chloric acid by weight. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung persen massa dari larutan HCl 7 molar ini dengan densitas yang sudah diketahui. Perhitungan ini biasanya sangat bermanfaat pada perhitungan neraca massa, ya, di mata kuliah operasi teknik kimia, azas teknik kimia, atau mata kuliah neraca massa. Ya, biasanya yang menemui ini adalah mahasiswa di jurusan teknik kimia atau teknik lingkungan. Ya. Jadi pertama kita tulis ulang rumus persen massa. Jadi persen massa HCl atau persen weight per weight HCl sama dengan massa HCl per massa total larutan. Ya. Massa total larutan sama dengan densitas larutan dikali volume larutan. Karena di sini tidak disebutkan secara eksplisit berapa massanya. Yang disebutkan hanya densitasnya. Maka kita bisa tarik dari korelasi ini, ya, dari rumus ini.
Akan tetapi, volume larutan itu sendiri tidak diketahui. Bagaimana solusinya? Kita bisa menggunakan basis perhitungan. Ya, misalkan di sini kita gunakan basisnya 1 liter. Ya, untuk memudahkan 1 liter sebagai basis perhitungan. Sehingga untuk 1 liter larutan tadi, massa larutannya adalah Rho, densitasnya 1,113 gram per mililiter dikali 1 liter atau 1000 mililiter. Sehingga diketahui massa larutan adalah 1113 gram. Ya, kita dapat massa total larutan. Ya, unsuran di bawah ini kita dapat. Nah, sekarang yang belum kita ketahui adalah massa HCl. Massa HCl berapa? Gitu. Massa HCl kita dapat hitung dari jumlah mol HCl. Nah, di sini kita sudah menggunakan data densitas. Nah, data yang belum kita gunakan adalah molaritas. Ingat kembali bahwa molaritas adalah perbandingan jumlah mol terhadap volume. Di awal, kita sudah mengasumsikan, tapi menetapkan basis volumenya, volume larutan sama dengan 1 liter. Nah, volume ada, molaritas ada, maka kita dapat menghitung jumlah mol dari HCl. Ya, molaritas larutan HCl adalah 7 molar, atau sama dengan 7 mol HCl per 1 liter larutan. Dengan basis volume 1 liter, volume larutan, maka jumlah mol HCl adalah 7 mol per liter dikali 1 liter, sama dengan 7 mol HCl. Nah, dari jumlah mol ini, kita dapat menghitung massa HCl dari prinsip mol, massa, dan berat atomik atau berat molekuler. Ya, kalau tadi berat atomik, di sini berat molekuler karena HCl molekul. N sama dengan jumlah mol sama dengan massa per molecular weight atau berat molekuler, atau mungkin teman-teman mengenalnya sebagai MR. Nah, dari tabel periodik kita dapat menghitung bahwa berat molekuler HCl itu 36,46 gram per mol. Sehingga massa HCl di dalam larutan ini adalah 36,46 dikali 7. 36,46 gram HCl per mol HCl dikali 7 mol HCl. Sehingga didapat nilai 255,2 gram. Ini massa HCl. Nah, kembali lagi ke soal. Yang ingin diketahui adalah persen massa HCl. Sementara rumus persen massa adalah massa HCl per massa total larutan dikali 100%. Massa HCl sudah dapat, massa total larutan ada, maka kita dapat menghitung persen massa HCl. Persen massa HCl sama dengan massa HCl 255,2 gram per massa total larutan, yaitu 1113 gram larutan, dikali 100%, jangan lupa. Sehingga kita memperoleh persen massa HCl adalah 22,93%. Jadi, persen massa HCl dari larutan tersebut adalah 22,93%. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana jika saya menggunakan basis volume yang lain? Itu tidak masalah. Jika teman-teman menggunakan basis volume 2 liter, maka massa di sini akan 2 kali lipatnya. Konsekuensinya, jumlah mol di sini juga 2 kali lipatnya, karena volumenya otomatis 2 kali lipatnya. Pada akhirnya, persen massanya akan tetap 22,93%, karena pengali 2 tadi, 2 kali, itu kan dibagi juga dengan 2, ya, untuk pengali massa total larutan. Seperti itu. Jadi pemilihan basis volume ini bebas, tapi biasanya digunakan 1 liter karena lebih mudah. Nah, manfaatnya apa? Manfaat perhitungan ini biasanya digunakan pada neraca massa. Misalkan ada suatu bejana, ya, ada bejana. Kemudian ada HCl masuk ke bejana ini, ya, dengan konsentrasi 7M, begitu ya.
Terus kemudian dia aliran yang masuk ke bejana ini laju alirnya 1000 kilogram per jam, seperti itu. Larutannya totalnya gitu ya, laju alir totalnya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui dari 1000 kg per jam ini berapa laju alir HCl yang masuk. Nah, jika menggunakan molaritas tidak bisa kita langsung mengalihkannya karena molaritas itu rasio jumlah mol per volume larutan. Ya. Sementara di sini massa seperti itu. Jadi kita perlu terlebih dahulu memperoleh persen massanya sehingga kita dapat kalikan ke laju alir massa total ini. Pada akhirnya kita dapat memperoleh laju alir massa untuk HCl itu sendiri. Seperti itu pemanfaatannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ketiga atau soal 1C. Larutan asam sulfat komersil memiliki kadar 96% berat dengan densitas sebesar 1,84 gram per mililiter. Tentukan molaritasnya. Nah, soal ini berkebalikan dengan soal sebelumnya. Pada soal sebelumnya kita diminta untuk mengonversi besaran molaritas menjadi persen berat. Sementara di sini kita diminta mengonversi besaran persen berat menjadi molaritas. Kita dapat memulai dari definisi molaritas itu sendiri, yaitu perbandingan jumlah mol zat yang ditinjau, dalam hal ini H2SO4, terhadap volume larutan. Di sini kita belum mengetahui jumlah mol H2SO4 maupun jumlah volume larutan. Tetapi kita dapat menetapkan basis perhitungan. Ya, basis perhitungan untuk volume larutan. Misalkan di sini kita gunakan basisnya adalah 1 liter larutan. Kemudian, jumlah mol H2SO4 dapat dihitung setelah mengetahui massa H2SO4 ya, dengan hubungan jumlah mol sama dengan massa per molecular weight ya. Molecular weight atau berat molekul dari H2SO4 tentu kita bisa kita bisa hitung dari nilai di tabel periodik. Nah, sementara massa H2SO4 seperti apa? Massa H2SO4 sendiri ya kita bisa hitung dari kadarnya, persen beratnya 96% dikali massa larutan. Sementara massa larutan kita juga belum tahu. Tetapi kita sudah mengetahui volume larutan dan densitas larutan. Sehingga massa larutan adalah densitas larutan dikali volume larutan. 1,84 gram per mililiter dikali 1 liter larutan atau 1000 ml larutan. Sama dengan 1840 gram. Ini massa larutan. Sehingga massa H2SO4 adalah persen beratnya dikali massa larutan. 96% dikali 1840 gram. Sama dengan 1766,4 gram. Ini massa H2SO4 di dalam larutan. Dengan demikian, jumlah mol H2SO4 adalah massa H2SO4 per molecular weight atau berat molekuler dari H2SO4. Dari tabel periodik kita dapat mengetahui molecular weight H2SO4 adalah 98,08 gram per mol. Sehingga jumlah molnya adalah 1766,4 gram per 98,08 gram per mol. Sama dengan 18,01 mol. Ini jumlah mol H2SO4. Kita sudah mengetahui jumlah mol, kita sudah mengetahui volume larutan. Sehingga kita dapat menghitung molaritas larutan tersebut. Sehingga molaritas larutan H2SO4 adalah 18,01 mol H2SO4 per 1 liter larutan. Sama dengan 18,01 molar. Jadi, larutan asam sulfat yang ditinjau memiliki molaritas 18,01 molar. Nah, apa kegunaan bagi kita untuk mengetahui atau menguasai teknik perhitungan ini? Ya, kegunaan adalah agar dapat mengonversi besaran persen berat tadi menjadi molaritas. Nah, mengapa penting? Karena biasanya di laboratorium, larutan-larutan seperti yang biasanya tersedia dalam konsentrasi pekat
seperti asam klorida, asam sulfat atau asam nitrat, pada labelnya konsentrasi larutan tersebut dinyatakan dalam persen berat, bukan molaritas. Sementara instruksi kerja di lab biasanya menyatakan konsentrasi larutan dalam molaritas. Sehingga kita untuk mempreparasi atau menyiapkan larutan dalam molaritas tertentu dari larutan pekat tadi, maka kita perlu mengetahui konsentrasi larutan pekat itu dalam satuan molaritas. Seperti itu. Nah, bagaimana mempreparasi larutan encer dari larutan pekat? Nah, itu akan menjadi bahasan pada bagian berikutnya. Baik, setelah kita membahas soal terkait besaran-besaran konsentrasi, maka di sini kita beranjak ke soal-soal terkait konsep pengenceran. Di sini ada dua soal, 2A dan 2B. Baik, kita masuk ke soal 2A. Soal 2A. If 3 liters of 6 molar chloric acid are added to 2 liters of 1.5 molar chloric acid, what is the resulting concentration? Assume the final volume to be exactly 5 liters. Jadi, ada satu larutan 3 liter, molaritasnya 6 molar HCl, kemudian dicampurkan dengan 2 liter larutan 1,5 molar HCl. Ditanyakan konsentrasi akhir larutan dengan asumsi bahwa volume akhirnya tepat 5 liter. Nah, kita berangkat dari definisi awal, definisi mendasar dari molaritas itu sendiri. Ya. Molaritas adalah jumlah mol dibagi volume larutan. Atau jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume larutan. Molaritas campuran berarti jumlah mol HCl di dalam campuran dibagi volume campuran. Nah, volume campuran itu sudah diketahui 5 liter ya. Baik dengan menjumlahkan ini 3 liter ditambah 2 liter ya sama dengan 5 liter. Kemudian dipertegas dengan asumsi ini 5 liter begitu. Jadi volume campuran sudah ada 5 liter. Nah, yang belum diketahui adalah jumlah mol HCl di dalam campuran itu. Mari kita sebut larutan pertama ya, yang 3 liter 6 molar ini sebagai larutan A. Dan larutan kedua yang 2 liter 1,5 molar HCl sebagai larutan B. Jumlah mol HCl di dalam campuran dapat kita hitung dengan model neraca massa. Neraca massa siapa? Neraca massa HCl. Tapi bukan dalam satuan massa kilogram, tapi dalam satuan mol. Sehingga jumlah mol campuran adalah jumlah mol HCl di larutan A ditambah jumlah mol HCl di larutan B. Itu sama dengan jumlah mol HCl pada campuran. Di awal kita sudah definisikan bahwa jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume. Sehingga jumlah mol HCl di larutan A sama dengan molaritas HCl larutan A dikali volume volume larutan A, ya. Kemudian jumlah mol HCl di larutan B adalah molaritas HCl larutan B dikali volume larutan B. Seperti itu, ya. Jadi jumlah mol HCl di larutan A sama dengan 6 molar dikali 3 liter. Ya, 6 molar kali 3 liter. Kemudian jumlah mol HCl di larutan B adalah 1,5 molar dikali 2 liter. Seperti itu. 6 dikali 3, 18. 18 mol HCl dari larutan A. Ditambah 1,5 dikali 2 sama dengan 3 mol. Atau 3 mol HCl dari larutan B. 18 tambah 3 sama dengan 21 mol. Ini jumlah mol HCl pada campuran. Jumlah mol HCl pada campuran sudah kita ketahui. Volume campuran juga sudah kita ketahui. Dengan begitu kita dapat menghitung konsentrasi campuran dalam molaritas.
Sehingga molaritas campuran adalah jumlah mol HCl pada campuran dibagi volume campuran. Sama dengan 21 mol HCl dibagi 5 liter. Sama dengan 4,2 molar. Jadi, pencampuran tadi menghasilkan larutan HCl dengan konsentrasi 4,2 molar. Seperti itu. Nah, kenapa kita nyatakan konsentrasi campuran dalam satuan molar atau dalam besaran molaritas? Karena kita di sini hanya memiliki besaran volume dan molaritas larutan awal. Kita tidak memiliki besaran densitas baik larutan awal, ya, larutan A atau larutan B, maupun densitas dari larutan akhir. Seperti itu. Jadi kita terbatas hanya bisa menyatakan konsentrasi akhirnya atau konsentrasi campurannya dalam satuan molaritas. Bila nilai densitas tadi yang disebutkan di awal diketahui, maka kita bisa menyatakan konsentrasi campuran dalam persen massa atau molaritas. Seperti itu. Kita masuk ke soal 2B. Berapa banyak HNO3 atau asam nitrat 15 molar yang perlu ditambahkan pada 1250 ml larutan 2 molar HNO3 untuk mencapai larutan 1 molar HNO3 sebanyak 14 liter. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Di soal sebelumnya, diketahui 2 larutan dengan volume tertentu dan konsentrasi yang berbeda. Sementara kita diminta untuk menghitung konsentrasi akhir dari campurannya. Itu soal sebelumnya. Nah, pada soal ini, volume dan konsentrasi larutan akhir diketahui. Sementara yang perlu kita hitung adalah jumlah dari salah satu larutan asal dengan konsentrasi tertentu agar kita dapat memperoleh larutan akhir atau larutan campuran dengan konsentrasi dan volume tadi. Gitu. Nah, kita dapat berangkat dari dua konsep mendasar, yaitu konsep neraca mol dan molaritas. Ya. Molaritas adalah jumlah mol per volume, sehingga jumlah mol adalah molaritas dikali volume. Sementara konsep neraca mol pada kasus ini, jumlah mol akhir atau jumlah mol campuran adalah penjumlahan dari jumlah mol larutan pertama ditambah jumlah mol larutan kedua. Sebutlah larutan 2 molar, ini 1250 ml adalah larutan A. Larutan 15 molar adalah larutan B. Sementara larutan 14 liter 1 molar adalah larutan campuran. Neraca mol asam nitrat adalah jumlah mol campuran sama dengan jumlah mol pada larutan A ditambah jumlah mol pada larutan B. Tadi kita sudah mendefinisikan jumlah mol adalah molaritas dikali volume. Sehingga jumlah mol campuran adalah molaritas campuran dikali volume larutan campuran. 1 molar dikali 14 liter. Sama dengan jumlah mol asam nitrat di larutan A ditambah jumlah asam nitrat di larutan B. Di larutan A jumlah mol asam nitratnya, ya molaritasnya 2 molar dikali volumenya 1250 ml atau 1,25 liter. Ditambah jumlah mol HNO3 dari larutan B. Molaritas larutan B 15 molar. Sementara volumenya itu tidak kita ketahui, atau itu yang ingin kita ketahui di sini. 1 kali 14, 14. 2 kali 1,25, 2,5. Ya, jadi 14 mol sama dengan 2,5 mol dikali 15,0 kali volume larutan B. Sehingga volume larutan B adalah 14 dikurang 2,5 mol per 15,0 molar per liter. Sama dengan 0,767 liter. Ini volume larutan B. Jadi, untuk mencapai larutan yang diinginkan, yaitu 14 liter asam nitrat pada konsentrasi 1 molar, perlu ditambahkan sejumlah 0,767 liter larutan 15 molar HNO3. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu aplikasi.
Di sini ada 3 soal, 3A, 3B, 3C, dan 3D. Ya, soal 3A, bagaimana Anda menyiapkan 3 liter larutan 0,750 molar NaCl dari sediaan padat NaCl? Jadi, tidak semua larutan dapat dipersiapkan dari larutan lain yang lebih pekat. Larutan basah seperti KOH, NaOH, atau larutan garam seperti NaCl itu umumnya dipersiapkan dari sediaan asal yang berbentuk padat atau kristal. Sehingga untuk menyiapkan larutan dalam volume yang kita inginkan dan dengan konsentrasi yang kita inginkan pula, kita perlu mencampurkan sediaan padat tadi dalam jumlah yang tepat. Ya. Nah, di sini kita akan membuat larutan NaCl 0,750 molar sebanyak 3 liter. Jadi, di lab atau di dunia nyata, prosedurnya adalah campurkan sejumlah massa sediaan padat NaCl dengan sejumlah volume pelarut. Dalam hal ini 3 liter jumlahnya, dan jenis pelarutnya harus pelarut yang dapat melarutkan zat yang kita ingin larutkan tadi. Biasanya Aquades untuk NaCl. Nah, untuk menghitung jumlah NaCl padat yang perlu kita siapkan, maka kita kembali ke definisi molaritas, yaitu perbandingan jumlah mol, dalam hal ini mol NaCl, per volume larutan. Di sini, kita sudah mengetahui volume larutan yang diinginkan, yaitu 3 liter. Maka yang belum diketahui adalah jumlah mol dari NaCl tersebut. Dari jumlah mol tersebut, tentu kita dapat menghitung massa NaCl yang diperlukan dalam hubungannya dengan molecular weight atau MW atau berat molekuler atau MR. Diketahui spek larutan yang diinginkan atau spesifikasi larutan yang diinginkan, molaritasnya 0,750 molar dan volume 3 liter. Dari rumus ini, maka jumlah mol NaCl yang diperlukan adalah molaritas dikali volume larutan. 0,750 molar dikali 3 liter. 0,750 molar ini akan sama dengan 0,750 mol NaCl per 1 liter larutan dikali 3 liter, sehingga hasilnya 2,25 mol NaCl. Kemudian, berat molekuler itu satuannya gram per mol. Maka dia, kalau kita buat dalam bentuk rumus, berat molekuler adalah massa molekul per jumlah mol molekul tersebut. Dari tabel periodik, kita dapat mengetahui bahwa berat molekuler NaCl adalah 58,44 gram per mol. Sehingga massa dari NaCl adalah berat molekuler NaCl dikali jumlah molnya. Tadi berat molekulnya adalah 58,44 gram per mol dikali 2,25 mol NaCl sama dengan 131,49 gram. Ini massa NaCl yang diperlukan. Jadi, sejumlah 3 liter larutan 0,750 molar NaCl dapat dibuat dengan mencampurkan 131,49 gram NaCl, 131,49 gram NaCl dengan 3 liter pelarut yang sesuai, misalnya Aquades. Seperti itu. Nah, mari kita berlatih dengan larutan dari sediaan padat senyawa lain. Bagaimana Anda menyiapkan 12 liter larutan 6 molar KOH dari sediaan padat KOH? Prosedur di lab adalah campurkan sejumlah massa sediaan padat KOH dengan sejumlah volume pelarut, biasanya Aquades. Ya, Aquades bisa melarutkan KOH. Nah, kita mulai perhitungan dari definisi molaritas, yaitu jumlah mol N
per volume larutan. Volume larutan yang diinginkan sudah diketahui, yaitu 12 liter. Molaritas yang diinginkan juga sudah diketahui, 6 molar. Sehingga yang perlu dihitung adalah jumlah mol KOH yang diperlukan. Diketahui spesifikasi larutan tadi ya, molaritasnya 6 molar dan volumenya 12 liter. Sehingga jumlah mol KOH yang diperlukan adalah molaritas larutan dikali volume larutan, sama dengan 6 molar dikali 12 liter, sama dengan 72 mol KOH. Dari jumlah mol ini kita dapat menghitung jumlah massa KOH yang diperlukan dalam hubungannya dengan MW atau molecular weight atau berat molekul atau MR. Ya, berat molekul adalah perbandingan massa molekul per jumlah mol molekul tersebut. Dari tabel periodik kita mengetahui bahwa KOH memiliki berat molekul 56,11 gram per mol. Sehingga massa KOH yang diperlukan adalah berat molekulnya dikali jumlah mol yang dibutuhkan. Berat molekulnya 56,11 dikali jumlah mol yang diperlukan, yaitu 72 mol. Sama dengan 4039,92 gram KOH. Jadi, sejumlah 12 liter larutan 6 molar KOH dapat dibuat dengan mencampurkan 4039,92 gram KOH dengan 3 liter pelarut yang sesuai, misal Aquades. Nah, apa manfaatnya bagi kita atau bagi lingkungan kita untuk mengetahui atau menguasai teknik menyiapkan larutan ini? Dengan menguasai teknik ini, maka diharapkan kita dapat menyiapkan larutan tanpa membuang atau membuat sediaan awalnya, baik dalam bentuk padat atau dalam bentuk cair, itu tidak mubazir, supaya tidak mubazir. Dan kita mengetahui jumlahnya, maka kita menghindarkan dari kemubaziran. Sebab kemubaziran tadi pertama akan berdampak kepada biaya, ya, dan yang kedua akan juga berdampak kepada lingkungan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Jika pada dua soal sebelumnya kita membahas bagaimana menyiapkan larutan dalam jumlah tertentu dan konsentrasi tertentu, maka di sini kita akan membahas menyiapkan larutan yang diperlukan untuk menghasilkan produk tertentu. Ya. Soalnya menyatakan tembaga nitrat atau CuNO32 dapat dibuat dengan mereaksikan logam tembaga dengan asam nitrat sebagai berikut. Ya, reaksinya sudah disetarakan 3Cu tambah 8HNO3 menjadi 3CuNO32 tambah 2NO tambah 4H2O. Berapa banyak asam nitrat 6 molar yang dibutuhkan untuk memperoleh 10 gram tembaga nitrat? Berdasarkan persamaan yang sudah setara ini, kita dapat mengetahui bahwa rasio jumlah mol tembaga nitrat yang dihasilkan terhadap jumlah mol asam nitrat yang diperlukan adalah 3/8. Pada soal diinginkan 10 gram tembaga nitrat. Nah, dengan berat molekul sebagai berikut, ya, 187,56 gram per mol, kita dapat lihat dari tabel periodik, maka kita dapat menghitung jumlah mol tembaga nitrat yang ingin dihasilkan, ya, yaitu dengan membagi masanya per berat molekul. 10 gram tembaga nitrat dibagi 187,56 gram per mol, sama dengan 0,053316 mol. Ini jumlah mol tembaga nitrat yang diinginkan atau ingin dihasilkan. Nah, dengan menggunakan rasio ini dan jumlah mol tembaga nitrat yang diinginkan, maka kita dapat menghitung jumlah mol asam nitrat yang diperlukan atau dibutuhkan. Dengan rasio ini, maka jumlah mol asam nitrat yang dibutuhkan adalah sama dengan 8 mol HNO3 per 3 mol CuNO3. 2. Ya, 8 mol asam nitrat per 3 mol tembaga nitrat dikali jumlah tembaga nitrat yang diinginkan. 8/3 dikali 0,053316 mol, sama dengan 0,14218 mol. Ini jumlah mol asam nitrat yang diperlukan atau dibutuhkan. Nah,
Sejauh ini, kita sudah memperoleh jumlah mol asam nitrat yang diperlukan, kita sudah tahu konsentrasi asam nitrat yang tersedia, maka kita dapat menghitung volume asam nitrat 6 molar yang dibutuhkan. Kita kembali ke definisi awal molaritas, yaitu jumlah mol per volume larutan, atau jumlah mol HNO3 per volume larutannya. Diketahui molaritas asam nitrat 6 molar, dan jumlah mol asam nitrat yang diperlukan 0,14218 mol. Sehingga volume larutan yang diperlukan adalah jumlah mol per molaritas, 0,14218 mol per 6 mol per liter, sama dengan 0,023696 liter, atau kalau dalam mililiter, kita bulatkan menjadi 23,7 mililiter. Jadi, untuk mendapatkan 10 gram tembaga nitrat menggunakan reaksi ini, diperlukan 23,7 mililiter larutan asam nitrat 6 molar. Lagi-lagi, dengan menguasai teknik ini, maka diharapkan kita tidak perlu membuang-buang asam nitrat. Kita dapat mengambil asam nitrat yang ada secukupnya. Karena selain terkait dengan biaya, itu juga terkait dengan dampak lingkungan, terkait limbah yang akan dihasilkan atau risiko keselamatan kepada kita yang menggunakan zat tersebut. Baik, kita masuk ke soal terakhir. Masih dalam konteks aplikasi, sejumlah 42,67 ml larutan asam sulfat dapat dititrasi tepat dengan 50 ml larutan standar 0,1079 molar NaOH. Tentukan berapa konsentrasi larutan H2SO4 itu. Nah, soal ini adalah bentuk aplikasi stokiometri larutan untuk keperluan analisis kuantitatif. Nah, siapa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah larutan H2SO4. Jadi, volumenya diketahui. Ya, kita bisa ukur ini dengan misalkan gelas beker atau gelas ukur. Ada larutan 42,67 ml, larutan H2SO4. Tetapi kita tidak tahu konsentrasinya berapa. Nah, biasanya kita dapat mengetahui konsentrasinya lewat proses titrasi. Di sini dititrasi artinya dicampurkan dengan zat lain. Ya, dalam hal ini NaOH. Konsentrasinya 0,1079 molar. Jumlahnya 50 ml tepat. Nah, apa maksudnya tepat? Maksud dari tepat tersebut artinya pada volume 50 ml itulah semua molekul H2SO4 tepat bereaksi dengan NaOH. Nah, bagaimana kita mengetahui kapan atau pada volume berapa H2SO4 itu tepat bereaksi? Itu kita bisa ketahui dengan menggunakan indikator. Misalkan indikator yang lazim digunakan phenolphthalein atau PP. Jadi ketika warna dari larutan itu berubah, misalkan kalau PP itu dari ungu ke jernih, maka tepat saat itu molekul yang ada di dalam larutan itu tepat habis bereaksi dengan titrannya, dalam hal ini NaOH. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana perhitungannya? Bagaimana kita menghitung konsentrasi H2SO4 yang kita uji ini? Pertama kita tulis dulu reaksinya yang terjadi pada titrasi, yaitu H2SO4 ditambah NaOH menjadi Na2SO4 dan H2O. Kita setarakan sehingga ada koefisien 2 untuk senyawa NaOH dan untuk senyawa H2O. Kata dititrasi tepat menunjukkan bahwa H2SO4 tepat habis bereaksi dengan NaOH. Berdasarkan reaksi setara di atas, rasio jumlah mol H2SO4 yang bereaksi dengan jumlah mol NaOH yang bereaksi pada kondisi tepat habis ya dua-duanya adalah 1:2. 1 untuk H2SO4, 2 untuk NaOH. Dengan demikian, kebutuhan H2SO4 dapat dihitung, kebutuhan molnya, jumlah mol H2SO4 sama dengan setengah jumlah mol NaOH dalam konteks habis bereaksi.
Dari soal diketahui NaOH yang digunakan itu konsentrasinya 0,1079 molar dan volumenya 50 mili. Nah, dari dua data ini kita dapat menghitung jumlah mol NaOH yang digunakan. Ya. Kembali lagi konsep molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat yang ditinjau per volume larutan. Sehingga jumlah mol zat yang ditinjau atau jumlah mol NaOH dalam hal ini sama dengan molaritas dikali volume. Molaritas larutan NaOH itu 0,1079 dan volumenya 50 ml atau 0,05 liter. Sama dengan 0,005395 yang setelah dikali sama dengan 0,005395 mol. Ini jumlah mol NaOH yang dititrasi dengan H2SO4. Kita sudah tahu jumlah mol NaOH yang bereaksi. Maka dari rasio ini, ya, rasio koefisien ini, kita dapat menghitung jumlah mol H2SO4 yang bereaksi, yaitu 1/2 dari jumlah mol NaOH tersebut. Sehingga jumlah mol H2SO4 yang bereaksi adalah 1/2 dikali 0,005395 sama dengan 0,00269775 mol. Ini jumlah mol H2SO4 yang bereaksi di dalam titrasi ini. Lihat, untuk H2SO4 kita sudah mengetahui jumlah molnya, kita sudah mengetahui volumenya yang digunakan. Dengan demikian, kita dapat menghitung konsentrasi larutan H2SO4 tersebut dalam besaran molaritas. Ya, molaritas adalah jumlah mol, ya, dalam hal ini H2SO4 per volume larutan. Jumlah molnya 0,00269775 mol. Sementara volume larutannya ini 42,67 ml atau 0,04267 liter. Ya, kita bagi 0,00269775 mol dibagi dengan 0,04267 liter. Hasil 0,0632 molar. Inilah konsentrasi larutan H2SO4 yang terlibat dalam titrasi ini. Jadi, konsentrasi larutan H2SO4 tersebut adalah 0,06322 molar. Baik, kita telah sampai ke penghujung tayangan. Berikut ini adalah buku yang saya gunakan sebagai sumber soal-soal yang tadi dibahas, ya. Buku Smith dan Peirce, Solving General Chemistry Problems. Teman-teman bisa mencarinya di berbagai sumber. Nah, bagi teman-teman ingin mendownload file PDF dari tayangan tadi, maka teman-teman bisa mendownloadnya dengan mengakses link berikut s.id/stoichiometry-larutan. Baik, sekian tayangan dari saya yang membahas stoikiometri larutan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, maka teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti bila saya sempat, akan saya respon seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya di video pertama saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.